Ya, kita udah selesaikan. Jadi yang terakhir itu kita bahas bahwasanya orang yang muflis boleh dihajar, boleh dilarang mengelola hartanya, menjual hartanya supaya dia bisa melunasi utangnya. Begitu juga boleh menghajar, membatasi pengelolaan harta bagi orang yang mubazir, yang suka menghambur-hamburkan harta, dan orang yang tidak bisa mengelola harta. Orang seperti ini juga bisa dilarang mengelola hartanya, dilarang jual beli, ya. Begitu juga tidak boleh juga melarang anak yatim untuk mengelola hartanya sampai dia balik, cerdas mengelola harta. Dan walinya boleh memakan harta anak yatim dengan ma'ruf, artinya dengan baik. Ma'ruf ini artinya sesuai dengan urf, kebiasaan masyarakat. Artinya kalau misalkan orang ngurus anak yatim, dia kan ketika ngurus anak yatim dia juga punya anak sendiri. Kalau dia ngurus anak yatim saja, anaknya bisa ditelantarkan. Maka boleh dia ngambil dari harta anak yatim sekadarnya saja, berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat nganggap misalkan orang yang mengurus anak yatim misalkan dapat uang dia boleh ngambil misalkan di masyarakat sini 500.000 sebulan misalkan, maka dia cuma boleh ngambil 500.000, tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia ngambil lebih dari itu berarti dia sudah memakan harta haram, ya. Nah, boleh. Jadi kadarnya sesuai dengan kebiasaan di masyarakat setempat. Antara satu tempat dengan tempat lain itu beda, ya. Antara satu masa dengan masa lain beda-beda. Bisa jadi di zaman dulu, di zaman Presiden Soeharto, uang 500.000 ini sudah sangat besar, ya kan? Udah bisa beli tanah, beli itu kan. Tapi kalau sekarang, aduh, hanya nggak kerasa. Belanja ke pasar mungkin 2 kali udah habis. Nah ini Bapak ya, jadi boleh bagi orang yang ngurus anak yatim memakan harta anak yatim secara ma'ruf. Ma'ruf artinya secara berdasarkan kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi ukurannya tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipatok harus segini, enggak, tergantung kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat nganggap oh ini cocoknya ngurus anak yatim, dia ngambil 300.000 lah dari uang yatim, silakan. Kenapa? Iya, wajar. Artinya wajar ini kan nggak ada patokannya kan, bisa dikembalikan ke kebiasaan masyarakat. Saya yakin kalau cuma 500.000 besar nggak ya? Kecil kan? Orang udah ngurus anak yatim, dia juga punya anak kan, telantar. Kecuali kalau dia ngambil 5 juta tuh mungkin. Dia ngurus anak yatim, dia ngambil 5 juta. Nah, ini berlebihan kalau saya. Tapi kalau 500.000 mungkin masih wajar apa ya? Ini kalau kotak amal anak yatim itu Nah, yatim dengan piatu beda. Piatu istilah Indonesia aja, nggak ada. Yatim itu artinya anak yang kehilangan ayahnya sebelum balik. Artinya kalau sudah balik udah bukan anak yatim lagi. Ketika infak itu kan itu anak yatim kan. Nah, ketika pembagiannya yatim juga masuk. Nggak boleh, nggak amanah namanya. Kalau mau ya masukkan ke fakir miskin, bolehlah. Infak itu orang-orang lemah, artinya orang miskin, fakir nggak apa-apa. Tapi kalau yatim ya yatim. Piatu orang yang kehilangan ibunya tidak dianggap yatim, Bapak ya. Begitu juga kalau orang sudah balik, udah nggak bisa dianggap yatim. Iya, kalau yatim berarti saya juga yatim nih kayaknya. Berhak dapat santunan kayaknya. Ya kan? Makanya yatim itu patokannya sebelum balik. Kalau sudah balik udah nggak dianggap yatim lagi. Jadi kalau orang udah punya keluarga, udah punya anak, ayahnya meninggal, oh yatim terus dia gitu. Nggak seperti itu ya. Yatim itu, maka dalam hadis la yutma fil ihtilam, tidak ada yatim setelah mimpi basah. Artinya ba'dal ihtilam. Jadi kalau udah mimpi basah itu tidak ada lagi yang namanya yatim. Dia udah nggak dianggap anak yatim. Dia dianggap mantan anak yatim gitu. Dia tidak berhak dapat santunan anak yatim. Tapi kalau santunan orang miskin mungkin. Misalkan anak ini
yatim nih, lalu setelah itu balik. Setelah balik dia misalkan ekonominya sulit, susah dia, maka dia boleh dapat santunan, tapi bukan sebagai anak yatim, tapi sebagai apa? Orang lemah, orang miskin, fakir dan semacamnya. Adapun yatim ya yatim, anak yang kehilangan ayahnya sebelum balik, apa ya? Bisa jadi aman lah kalau ditulis di kota info itu semuanya. Iya, atau untuk duafa gitu aja. Iya, ya gitu aja. Atau gini aja, infak untuk sosial gitu aja. Jadi ada untuk masjid, ada untuk sosial. Gak usah dikhususkan anak yatim, karena kalau anak yatim berarti harus berikan kepada anak yatim. Iya, makanya betul. Bagusnya gitu aja, infak sosial Bapak ya. Jadi jangan dikira kalau infak untuk sosial nggak dapat pahala juga. Jadi sebagian orang anggap kalau memberikan santunan kepada anak yatim pahalanya besar, kalau kepada orang yang bukan anak yatim tapi membutuhkan ini nggak besar, nggak juga. Artinya semuanya ada pahalanya, walaupun memang anak yatim istilahnya menyantuni anak yatim ada pahalanya secara khusus. Dalam hadis sebutkan ana wa kafil yatim fil jannati hakada. Kata Nabi, aku dengan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Artinya apa? Dekat. Ya betul, tapi bukan berarti selain anak yatim tidak berpahala juga. Apapun sedekah yang kita berikan kepada orang itu dapat pahala. Jangankan ngasih makan misalkan orang muslim, orang kafir aja berpahala. Jangankan orang kafir, binatang saja berpahala. Maka ada seorang ustadz cerita di suatu daerah. Suatu hari ustadz ini berkunjung ke sebuah pasar. Ada pedagang di pasar, Bapak, ini unik juga dia. Dia jualan nih. Setiap ada yang pembeli yang beli barang dia ambil ini gula istilahnya gula Jawa gitu. Gula yang encer lah. Dia teteskan ke tanah. Setiap ada yang beli, dia teteskan ke tanah satu. Ditanya, kenapa Anda kok ibaratnya buang-buang gula? Kata dia saya ingin sedekah untuk semut. Lihat tuh, sekilas remeh kan, tapi itu berpahala memang. Semut pun kalau kita kasih makan berpahala. Jelas ya? Apalagi orang ibaratnya. Jadi mau orang muslim atau kafir boleh dapat makanan dari kita ya. Bahkan kalau kita niatnya memberi makan orang kafir dalam rangka mengajak dia atau istilahnya menarik dia masuk Islam, itu lebih besar lagi pahalanya. Nah itu ya, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk bab baru yang disebutkan oleh Imam Syukani, yaitu Kitabul Luqatah, kitab tentang barang temuan. Kita baca hadis poin-poin yang disebutkan Imam Syukani. Kata Imam Syukani rahimahullah, man wajada luqatatan falyarif ifasaha wa wika'aha fa in jaa sahibuha dafa'aha ilai wa illa 'arrafa biha haulan wa ba'da dzalik yajuzu lahu sarfuha walau fi nafsi wa yadmanu ma'a maji'i sahibiha wa luqatatu makkata ashaddu ta'rifan min ghairiha wala ba'sa bi an yantafi'al multaqitu bi syai'il haqir kal 'asa was sauti wa nahwihima ba'da ta'rifi bihi thalatha wa tultaqatu dalatul dawab illal ibil. Siapa, kata Imam Syukani, siapa yang menemukan barang temuan, menemukan barang yang terlantar, maka hendaknya dia mengenali wadahnya dan tali pengikatnya. Jika pemiliknya datang kepadanya, maka hendaknya ia menyerahkan itu kepadanya. Kalau tidak, maka hendaknya dia mengumumkan itu selama 1 tahun. Setelah itu, silahkan dia memanfaatkannya, mengalokasikannya, walaupun kepada dirinya. Dan dia akan tetapi dia harus memberikan atau dia harus menjamin kalau datang pemiliknya kepadanya. Barang temuan di Mekah ini lebih ditekankan lagi untuk diumumkan dibandingkan selain Mekah.
Dan tidak mengapa orang yang menemukan sesuatu yang remeh seperti tongkat, cambuk dan semacamnya untuk memanfaatkannya setelah mengumumkannya selama 3 hari. Hewan yang hilang, yang terlantar, boleh dipungut, diambil, kecuali unta. Nah itu Bapak-Bapak ya, itu ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, man wajada luqatatan falya'rif ifasaha wa wika'aha. Siapa yang mendapati barang temuan, maka hendaknya mengenali wadah penutupnya dan ikatannya, tali pengikatnya. Nah, ini poin pertama. Siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mengenali wadah penutupnya dan tali pengikatnya. Di sini ifasaha, kata Imam Asy-Syaukani, al-jild alladhi yakunu ala ra'sil qarurah, yaitu kulit yang biasanya ada di kepala botol. Berarti apa kalau ya penutup lah istilahnya gitu ya Bapak ya. Wa wika'aha, sedang wika itu adalah al-khayt alladhi yushaddu bihil wi'a, yaitu tali yang untuk mengikat tutup tadi. Jadi kalau kita menemukan barang temuan, perhatikan wadahnya sama ikatnya. Jelas ya? Apa dalil yang seperti ini dikenali, setelah itu nanti diumumkan Bapak ya. Apa dalilnya? Fali hadits Iyad bin Himar, itu berdasarkan hadis Iyad bin Himar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada luqatatan falyushid dawai adlin wal yahfaz ifasaha wa wika'aha fa in jaa sahibuha fala yaktum fahuwa ahaqqu biha wa illam yaji sahibuha fahuwa malullahi yu'tihi man yasha. Siapa yang mendapati atau mendapatkan barang temuan, maka hendaknya mencari 2 saksi yang adil. Kita menemukan barangnya, sini nih, yang adil. Setelah itu dia jaga wadahnya dan tali pengikatnya, dijaga. Jika pemiliknya datang, kata Nabi, maka jangan sampai yang menemukan ini menyembunyikannya. Oh, saya udah menemukan, jangan ya. Jangan sembunyikan. Kenapa? Karena orang yang datang ini lebih berhak mendapatkan ini daripada yang menemukan. Kan dia pemiliknya kan? Ya tidak? Ya. Jadi kalau datang pemiliknya jangan disembunyikan, karena dia lebih berhak atas barang ini daripada yang menemukan ini. Ini kalau datang pemiliknya. Dan kata Nabi, dan jika pemiliknya tidak datang, udah ditunggu tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kendaki. Artinya yang menemukan boleh memanfaatkan. Jelas ya? Jelas apa ya? Timbul pertanyaan, tadi kan siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya kenali wadahnya dan tali pengikatnya. Zaman sekarang mana ada kayak gini? Ya enggak? Kita menemukan ini barang jarang yang pakai wadah lalu ikat gitu. Maka Bapak, ini kan di zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikiaskan, misalkan HP. Nah, kan ada wadahnya kan, casingnya kan, sama ada tali pengikatnya. Tali pengikatnya mungkin mungkin apa istilahnya? Ada mungkin ya. Ya pokoknya begitulah. Nah, ya artinya begitu. Kita harus kenali ini casingnya, modelnya, warnanya apa, terus bentuk ininya, pokoknya kenali secara detail. Iya, karena untuk apa kita kenali? Supaya kalau datang orang tanya, kamu kehilangan HP, warna apa? Jelas apa ya? Jadi nggak setiap ada yang datang, oh kamu kehilangan HP ya? Nih, jangan. Ditanya dulu, seperti apa HP kamu tuh yang hilang tuh? Iya, pertama mereknya apa, warnanya apa, casingnya warna apa, tampilannya seperti apa. Kalau ternyata sudah jelas, baru kasih ke dia. Jelas ya? Ini maksudnya. Itu HP. Contohnya apa lagi? Misal selain HP, tas, dompet, betul. Dompet bentuknya seperti apa? Wadahnya mungkin ada bentuknya. Terus resletingnya, ini kan seperti tali pengikat kan? Resletingnya model gimana? Nah ini harus kita kenali. Nanti kalau datang pemiliknya ditanya.
Anda kehilangan dompet, oh iya, seperti apa dompetnya? Warnanya apa? Resletingnya seperti apa? Nah ini Bapak, ini perlu seperti ini. Atau tas? Apanya? Isinya nggak apa-apa. Iya isinya. Iya, justru itu lebih penting dibanding itu. Iya, betul. Bisa jadi itu dompet dalamnya berlian. Ya jadi harus ini Bapak, intinya harus diperhatikan secara detail bentuk fisiknya seperti apa, nanti kalau datang orang yang ngaku ditanya seperti apa. Nah ini penting nih dalam Islam ya. Kenapa apa kalau kita nemukan barang temuan hendaknya dibegitukan? Demi menjaga apa? Hak, atau demi menjaga istilahnya hak orang lain ya. Dan ini berpahala Bapak ya, berpahala. Walaupun para ulama beda pendapat, apa hukumnya kita menemukan barang temuan lalu diambil lalu diumumkan? Jumhur ulama berpendapat sunnah ya, sedangkan sebagian ulama menyatakan wajib. Pendapat yang kuat sunnah. Artinya kalau sunnah Bapak ya hendaknya kita ini kan ini, tapi kata para ulama dengan syarat, pertama kita orangnya amanah, kedua kita orangnya selain amanah istilahnya apa, mampu. Karena ada sebagian orang ngambil ini akhirnya dia miliki langsung, belum diumumkan dia miliki langsung. Nah ini nggak boleh, jadi harus amanah dia. Atau begini, dia sudah nemukan barang tertentu, misalkan tadi HP, diumumkan mana ini, siapa yang punya HP ini, kehilangan HP, nggak ada yang datang juga. Nah kalau sudah setahun kan boleh dimanfaatkan. Nah ternyata udah lewat 1 tahun 2 bulan datanglah pemiliknya. Nah yang seharusnya diapakan? Dikembalikan. Tapi ke sebagian orang, oh saya udah capek ngomongin setahun, kamu baru datang terlambat. Nggak boleh seperti itu, tetap bukan. Bagaimana kalau dalam bentuk uang kan? Ya sama, uang juga. Saya uang 1.000. Oh itu lain lagi nih, uang ya. Kita masukkan ke kotak infak kira-kira gimana? Ya nggak masalah, itu lebih aman itu. Karena kalau kita khawatir mengumumkan kita nggak mampu, kita juga sibuk, ya sudah masukkan. Iya, apalagi zaman sekarang. Jadi dia umumkan capek. Karena yang umumkan Bapak itu bukan di satu tempat. Jadi diumumkan di beberapa tempat, di pasar, di ini itu. Makanya orang yang merasa nggak mampu, anggap dia amanah tapi nggak mampu, ya sudah, serahkan kepada yang mampu. Memang asalnya kita yang disunahkan kita umumkan di pasar, di pintu-pintu tempat orang kumpul. Nah cuma kalau kita sendiri sibuk, banyak urusan, gimana mengurus ini, ngurus pekerjaan sendiri aja udah sibuk kan, masa ngurus mengumumkan barang hilang. Nah kalau memang seperti itu, bagusnya serahkan kepada yang berwenang aja, kan polisi lah ya, asalkan jangan ditilep ya. Atau siapalah yang penting ya, intinya kepada orang yang amanah itu Pak ya. Kesimpulannya, mengumumkan barang hilang hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, itu pun hendaknya disunahkan bagi orang yang amanah plus mampu. Kalau orangnya tidak amanah tidak boleh ngambil, dan orang yang tidak mampu juga jangan, karena nanti barang itu akan hilang sia-sia, tidak kembali kepada pemiliknya. Jelas apa ya? Itu hadis pertama yang disebutkan Imam Syukani. Dalil kedua yang disebutkan Imam Syukani yaitu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatati dhahabi wal waraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Emas perak berharga nggak? Harga ya. Maka beliau pun bersabda, jadi beliau ditanya, bagaimana nih kalau kami menemukan emas dan perak? Bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi pun bersabda, i'rif wika'aha wa'ifasoha thumma arif hasanah. Kenalilah ikatannya, tali pengikat itu, dan wadahnya. Artinya kenalilah wadah dan tali pengikat wadah tersebut, wadah emas dan perak itu, kemudian umumkan selama 1 tahun. Fa'illam ta'rif faltastanfiqha wal takun wadi'atan indak
Kalau ternyata emas tadi, perak tadi tidak dikenal, artinya nggak datang juga pemiliknya, udah 1 tahun nih Bapak nih, kita udah umumkan di pintu masjid, di pintu pasar, di mana-mana nggak ada juga. Kalau tidak datang, maka silakan manfaatkan itu. Tapi itu dianggap wadi'ah, titipan. Maksudnya apa? Kata Nabi, fa'in ja'a qalibuha yawman nadhar fa'addiha ilaih. Kalau ternyata pemiliknya suatu hari datang, maka kasih ke dia. Jangan saya udah 1 tahun kamu aja salah, kenapa nggak datang? Iya, nggak bisa. Pokoknya kalau memang pemiliknya datang, kembalikan kepada dia, walaupun sudah 2 tahun. Jelas apa ya? Artinya gini, kalau kita misalkan menemukan emas perak lah, emas misalkan cincin, yang sering cincin Bapak ya, terutama anak kecil. Karena anak saya pernah kehilangan ini kalau nggak salah nih, anting, masih kecil nggak tahu hilang di mana. Nah misalkan ada orang menemukan anting, ini kan berharga kan, maka diumumkan selama 1 tahun di tempat-tempat orang ramai, misalkan masjid, pasar dan semacamnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun tidak juga ada yang datang, maka manfaatkan itu. Manfaatkan artinya bisa dijual, uangnya diambil, dipakai oleh orang yang menemukan. Ini udah lewat 1 tahun nih. Ternyata pas udah lewat 1 tahun, kurang lebih 3 bulan, datang pemiliknya. Ditanya, Anda yang menemukannya? Apa anting? Iya. Warnanya seperti apa? Begini-begini. Oh itu milik anak saya. Tapi udah dijual. Bagaimana tuh? Ya ganti. Nggak bisa. Oh, udah terlanjur gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Nggak bisa. Nggak bisa begitu apa ya? Harus dikembalikan. Karena itu bukan milik kita. Tapi kalau misalkan tidak ada, tidak datang, ya udah kita pakai. Kalau ternyata sampai meninggal kita, nggak juga datang, ya sudah itu rezeki buat kita. Jelas ya? Nah itu. Lalu kata Zaid bin Khalid, Nabi pun ditanya tentang unta yang terlantar, unta yang sendirian, tersesat. Ya. Maka Nabi pun, artinya gini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami menemukan unta yang tersesat? Kita menemukan unta. Kalau tadi kan apa? Emas dan perak. Nah sekarang unta, bagaimana nih? Maka kata Nabi, malaka walha da'ha fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Ada apa urusanmu dengan unta? Biarkan saja unta itu berjalan sendiri, ya, nggak usah disentuh, nggak usah diambil, karena dia memiliki sepatu dan juga punya minuman. Unta tuh kalau di bawahnya ada sepatunya, Pak, ya kan? Nah, dan dia juga punya minuman di bagian ininya, apa, punuk atau di sini ya. Jadi punya cadangan minuman, unta ini. Biarkan saja unta itu, nggak usah diambil, karena dia punya sepatu dan punya minuman. Dia bisa cari minuman sendiri dan bisa cari pohon sendiri sampai ditemukan oleh pemiliknya. Artinya kalau unta nggak usah diotak-atik, biarkan aja sampai pemiliknya datang. Ya, jelas apa ya? Lalu kata Zaid bin Khalid, was'alahu 'anis syah, dan beliau ditanya tentang kambing. Kalau tadi unta, ya, sekarang kambing. Bagaimana wahai Rasulullah, kami menemukan kambing, apa yang harus kami lakukan? Faqal, maka beliau pun bersabda, khudha fa innama hiyala auli akhik auli dhi'b. Ambillah. Kalau yang ditemukan kambing, ambillah, karena itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Maksudnya apa? Kalau kambing ini kan tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Beda dengan unta, bisa cari makan sendiri dan dia besar. Ya, tapi kalau kambing kan lemah. Maka bagaimana sikap kita kalau ada kambing yang terlantar, kayak tersesat? Ambil. Itu bisa jadi milik kita, atau bisa milik saudaramu, atau milik serigala. Artinya kalau mau dipersilahkan, dibiarkan pun ya nggak masalah juga. Tapi Nabi menganjurkan apa? Ambil. Jelas apa ya? Nah ini jelas. Nah artinya di sini Bapak, di sini Nabi membedakan antara emas, perak, unta dan kambing. Ya, seperti kok bisa dibedakan? Iya. Jadi begini, para ulama menyimpulkan begini. Ini ringkasan dari ini ya Bapak ya, nanti kita lanjut lagi. Intinya barang temuan itu terbagi menjadi 3. Barang temuan itu terbagi menjadi 3.
Pertama, barang berharga atau barang atau hewan yang besar dan sanggup melindungi dirinya sendiri. Contohnya apa? Unta, apalagi? Kuda kali ya, sapi. Maka kerbau. Maka yang seperti ini biarkan. Kalau misalnya kita lihat ini sapi siapa ya, nggak usah diambil. Sini. Jangan. Kenapa? Karena dia sanggup melindungi dirinya sendiri, bisa cari makan, minum sendiri, ya tidak? Nah, nggak boleh diambil sampai ditemukan pemiliknya. Jelas ya? Kecuali kalau kita lihat hewan ini berada di tempat yang dikhawatirkan binasa, misalkan di pinggir jurang, maka nggak apa-apa kita ambil. Tapi kalau di pemukiman seperti atau di sawah atau di kebun ladang, ya biarkan aja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah, ini kalau hewan yang sanggup melindungi dirinya sendiri. Sapi, kuda, unta, dan semacamnya, kerbau. Lalu kedua, hewan yang tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Maka yang seperti ini, hendaknya kita mengambilnya. Lalu diumumkan. Jelas apa ya? Seperti apa? Kambing, apalagi ayam, apalagi? Ya sejenisnya lah. Dan ini juga berlaku untuk barang-barang yang berharga yang bisa dipindahkan. Contohnya apa? HP. Apalagi yang bisa dipindahkan? HP. Terus misalkan apa contohnya HP? Sendal nggak lah? Kalau sendal, laptop, ya, iPad. Nah, yang seperti ini, kalau kita menemukan, ambil, umumkan. Jelas apa ya? Ini serupa dengan kambing, serupa dengan emas dan perak. Adapun kalau hewannya besar, sanggup melindungi diri sendiri, nggak perlu diambil. Dan termasuk jenis pertama, Bapak, maaf juga nih. Pertama tadi kan yang tidak perlu diambil hewan besar kan, yang sanggup melindungi dirinya sendiri. Nah, termasuk dengan jenis pertama ini juga, kata Syekh Shalal Fauzan, barang besar yang kemungkinan sulit dibawa orang. Maka ini pun jangan kita ambil. Contohnya apa? Iya, lemari es atau mobil. Ini mobil siapa? Terus saya bawa aja dulu. Nggak usah sampai ditemukan oleh pemiliknya. Jadi kalau ada mobil di tempat yang kira-kira kok ini terlantar ibaratnya gitu ya. Ini mobil siapa ini? Kok sini saya bawa aja lah. Jangan. Mobil, terus tadi kulkas. Karena kulkas digotong sama orang kan sulit kan? Maka biarkan aja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Atau kata Syekh Shalal Fauzan seperti panci besar. Kadang ada panci besar itu kan butuh beberapa orang kan. Nah, kalau kita nemukan seperti itu biarkan aja sampai ditemukan pemiliknya. Nah, ini jenis pertama, hewan besar yang sanggup melindungi dirinya sendiri atau barang besar yang biasanya tidak bisa dipindahkan oleh orang. Kalaupun dipindahkan butuh banyak orang. Itu pertama. Kedua, hewan yang tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Seperti apa tadi? Kambing dan semacamnya. Begitu juga barang-barang yang bisa dipindahkan dan itu berharga menurut masyarakat pertengahan, bukan menurut orang miskin. Karena orang miskin kadang 10.000 aja berharga kan. Tapi menurut pertengahan, misalkan kalau di masyarakat kita berapa di sini standarnya? Misalkan uang 100.000 berharga kan ya? Uang berharga. Ya, misalkan HP atau uang lah, anggap misalkan uang di sini misalkan 100.000 lah, misalkan kita anggap aja. Kalau ada yang menemukan 100.000, maka jangan langsung diambil, masih jangan dimiliki, enggak, hendaknya diumumkan. Atau tadi kalau memang repot, infakkan aja gitu, Pak. Nah, ini barang pertengahan. Ini serupa dengan kambing yang tidak sanggup melindungi dirinya sendiri, seperti HP, uang, mungkin 200.000, 300.000, dan apalagi contohnya, apalagi ya, kira-kira yang seringnya itu apa? Yang pertengahan, apa yang berharga kira-kira? Jam, betul, jam, betul. Cincin emas, perak, ini berharga Bapak ya. Maka kalau menemukan ini, umumkan. Jelas? Ini jenis kedua. Yang pertama, hewan yang sanggup melindungi dirinya sendiri atau barang berat yang sulit dipindahkan. Maka ini jangan diambil sampai ditemukan pemiliknya. Masalah uang tadi, kadang ketemu dari pantai. Itu perlu juga.
Iya, kalau memang itu termasuk nominalnya dibutuhkan oleh orang pertengahan, iya, dianggap berharga. Iya, ya kalau kayak gitu dihubungkan intinya. Kalau juga orang kan ada bagian apa, ada yang suka gelap kan, kalau sungai ada mata baik apakah perlu sungai Oh iya, iya, iya. Itu kan bukan rikas, bukan penemuan dari zaman jahiliyah kan, bukan zaman dulu kan, zaman sekarang kan. Iya, masuk. Iya, walaupun gitu. Oh, kita kan nggak tahu. Kecuali kalau jelas-jelas bukti pembunuhan ya nggak usah kita. Artinya kalau kita kan asalnya kita anggap ini mirip orang, maka kita ambil. Ini kalau kita sanggup, pertama kita amanah orangnya, terus kedua mampu. Kalau nggak mampu nggak usah diambil, karena tidak wajib. Karena kayak gini, ada mereka pasang masker, tempat naik, dapat dia tinggi jual, berkayak pancing lah. Iya, pokoknya intinya gitulah. Kalau barang yang dianggap berharga menurut kelas menengah, maka hendaknya diambil dan diumumkan. Ini yang kedua, Pak ya. Jelas insya Allah ya, kambing, hewan-hewan yang pertengahan yang nggak sanggup melindungi diri sendiri, atau barang-barang yang bisa dipindahkan dan berharga menurut masyarakat kelas menengah, ini pun silahkan diambil, diumumkan. Ini yang kedua. Ketiga, barang yang dianggap remeh, tidak terlalu berharga menurut masyarakat pertengahan, tapi berharga menurut masyarakat kelas bawah. Maka yang seperti ini boleh diambil tanpa diumumkan. Boleh diambil tanpa diumumkan. Contohnya di sini nanti akan dibahas oleh Mas Syokani. Contohnya seperti tongkat. Tongkat nggak terlalu ini kan? Dipandang kalau bagi masyarakat kelas menengah, apa sih tongkat? Kebuang-buang aja kan? Ya kan? Iya, pisau mungkin silet yang kayak gitu, atau sini cambuk. Nah, yang seperti ini nggak dibutuhkan. Atau 50.000. Mungkin kalau bagi orang masyarakat kelas menengah 50.000 remeh, ya kan? 5.000 mungkin. Kita nemukan 5.000 nih, maka boleh kita ambil tanpa perlu diumumkan. Jelas apa ya? Apa dalilnya? Nanti sebenarnya kita bahas. Kita intinya membagi dulu apa ya, dalilnya nanti akan kita bahas. Intinya gitu, 3. Yang terakhir ini barang yang remeh dan tidak berharga menurut masyarakat kelas menengah. Maka kalau kita menemukan barang seperti ini, silakan ambil tanpa perlu diumumkan. Apa? Apa? Iya. Apalagi makanan. Iya, itu kurma. Sebenarnya akan mau saya bahas tanya. Hadis tentang Nabi menemukan kurma. Nabi pengen aja makan, cuma karena khawatir itu kurma sedekah. Artinya beliau nggak mau makan. Seandainya beliau tahu itu bukan kurma sedekah, beliau makan. Padahal kan milik. Jelas apa ya? Itu menunjukkan kita misalkan di jalan menemukan bakwan. Bakwan di jalan tertutup. bukan di tanah, tertutup sama plastik. Masih utuh, masih panas pula. Nah, makan aja nggak apa-apa. Ya itu contohnya. Saya cuma ngasih contoh aja, bisa bakwan kah, bisa apalah, roti misalkan yang masih utuh di jalan, masih tertutup rapat apa bersih, maka silakan ambil makan. Tapi kalaupun mau diberikan pada yang lain, silakan. Ya, itu diizinkan. Jelas ya? Nah itu Bapak ya. Nah kita kembali lagi, itu kesimpulannya. Jadi terbagi menjadi 3. Barang pertama yang tidak sulit dipindahkan, maka ini tidak boleh diambil. Seperti unta, sapi, kompor, panci besar, atau kulkas tadi, atau mobil, maka nggak boleh kita ngambil lalu diumumkan. Nggak usah, biarkan sampai ditemukan pemiliknya. Lalu kedua, yaitu barang yang bisa dipindahkan dan itu berharga, maka ini boleh diambil lalu diumumkan. Sedangkan 3, barang yang remeh menurut masyarakat kelas menengah, maka silakan ambil tanpa perlu diumumkan. Jelas? Ya mungkin cukup ya, waktu udah lewat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.